pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Saat ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan teori atom. Apakah atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian untuk mengetahui sifat dan ukuran atom. Bentuk ataupun gambaran dari atom itulah yang disebut model atom. Perkembangan model atom sudah sejak berapa abad sampai yang sekarang. Maka saat ini melalui PPT ini kita akan menyimak mengenai perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom. Kompetensi dasar menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika gelombang. Teori atom dibuat untuk memudahkan dalam mempelajari sifat atom. Teori atom mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep atom sebagai partikel terkecil di alam semesta dicetuskan oleh Demokritus di masa Yunani kuno, yaitu tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Namun, karena teori itu tidak disertai penelitian ilmiah, banyak ilmuwan yang meragukan dan meneliti kebenarannya. Baru pada abad ke-19, atom diteliti secara ilmiah. Nah, berikut ini perkembangan teori atom dari zaman ke zaman, yaitu dari teori atom Dalton sampai yang sekarang kita gunakan adalah teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, model atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola baja seperti tolak peluru. Nah, inilah gambaran dari teori atom Dalton. Atom digambarkan bola pejal. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan yang pertama, semua benda terbuat dari atom. Kedua, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian-bagian lain yang lebih kecil. Ketiga, atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Keempat, atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun, mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Kelima, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kalau atom-atom bergabung membentuk molekul, bila atom yang bergabung sama membentuk molekul unsur. Bila atom-atom yang bergabung berbeda membentuk molekul senyawa. Nah, dari hal yang demikian, maka kelebihan teori atom Dalton adalah dapat menjelaskan konsep kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, di mana bunyi dari hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sedangkan hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tertentu dan tetap. Di samping kelebihan dari teori atom Dalton,
ternyata teori atom Dalton juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan dari teori atom Dalton adalah yang pertama, asumsi bahwa semua atom memiliki massa yang sama terbukti tidak benar karena ditemukannya isotop. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan mengapa atom dapat bersenyawa dengan atom lain. Ketiga, tidak dapat menjelaskan mengapa berbagai senyawa terdiri atas ion-ion. Keempat, tidak dapat menjelaskan mengapa suatu larutan dapat mengantarkan listrik. Kelima, tidak dapat menjelaskan perbedaan unsur yang satu dengan unsur yang lain. Keenam, tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pecah dapat mengantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian, yang akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Teori atom Thomson didasarkan atas eksperimennya yang berhasil menemukan elektron. Thomson merasa perlu membuat teori atom karena teori atom yang dikemukakan oleh Dalton tidak mencantumkan muatan listrik. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom sebagai bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritus dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Ini digambarkan atom sesuai teori Thomson. J.J. Thomson mengemukakan bahwa yang pertama, atom tersusun dari muatan positif dan negatif yang disebut elektron, di mana elektron menempel pada permukaannya. Postulat Thomson yang kedua, jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Yang ketiga, elektron ibarat kismis dan roti ibarat muatan positif. Jadi, elektron bertebaran di permukaan muatan positif. Dari hal tersebut yang dikemukakan, maka terdapat kelebihan teori atom Thomson. Kelebihan tersebut yaitu Thomson dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritus dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Di samping kelebihan, ternyata terdapat kelemahan di dalam teori atom Thomson. Kelemahannya adalah model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif ataupun elektronnya dalam atom. Thomson tidak menjelaskan adanya inti atom. Inti atom dikemukakan oleh Rutherford. Maka teori atom yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Ernest Rutherford tahun 1911, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Ini gambaran dari model atom Rutherford. Rutherford mengemukakan yang pertama, atom adalah sebuah bola yang sebagian besarnya merupakan rongga hampa. Kedua, muatan positifnya terpusat pada pusat bola dan muatan negatifnya berada di sekelilingnya. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, sedangkan elektron berada di sekeliling inti atom. Kelebihan dari teori atom Rutherford adalah hipotesa bahwa atom memiliki inti, sedangkan elektron bergerak
bergerak mengelilingi inti. Kelemahan teori atom Rutherford adalah tidak dapat menerangkan mengapa elektron yang bergerak mengelilingi inti tidak pernah jatuh ke dalam inti. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi. Ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Namun demikian, Rutherford telah berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Teori atom berikutnya, yang keempat, yaitu teori atom Bohr. Model atom Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr yaitu: yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Pengamatan Bohr yang kedua, elektron harus bergerak dalam orbit yang berbentuk lingkaran dan hanya dapat menempati orbit-orbit atau lintasan tertentu yang disebut orbit stasioner. Yang ketiga, pada posisi orbit ini, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi, sehingga tidak kehilangan energinya dan tidak jatuh ke dalam inti. Keempat, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Kelima, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Keenam, kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu disebut dengan kulit elektron. Inilah gambaran model atom sesuai dengan Bohr. Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu disebut kulit elektron. Model atom Bohr menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Namun, model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Dengan demikian dapat disimpulkan kelebihan teori atom Bohr yaitu membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom yang memiliki banyak elektron. Dan sampai sekarang teori atom yang digunakan yaitu yang kelima, teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang atau teori atom modern. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin jelas. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tidak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut berbunyi,
Tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Inilah gambaran atom sesuai dengan mekanika kuantum. Dalam teori mekanika kuantum dikemukakan 1. Dalam atom, elektron tidaklah mengorbit atau mengelilingi inti atom, tetapi berkelakuan seperti gelombang pada jarak tertentu dengan energi tertentu di sekitar inti. 2. Dengan pendapat ini, ilmuwan tidak mencari lintasan elektron, melainkan menggunakan persamaan matematika untuk menentukan posisi area yang menunjukkan kemungkinan atau kebolehjadian elektron akan ditemukan. Nah, kedudukan elektron tadi pada suatu kebolehjadian, sehingga kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lingkaran elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Dengan adanya teori probabilitas, maka hilanglah pengertian bahwa elektron beredar mengelilingi inti menurut suatu lingkaran dan selalu berada pada lingkaran tersebut. Menurut model atom modern, elektron-elektron dalam atom mengelilingi inti atom pada tingkat tertentu. Suatu kulit terdiri atas suatu kumpulan dari satu orbital atau lebih. Orbital adalah daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron. Demikianlah pembelajaran mengenai perkembangan teori atom. Teori atom ini belum selesai. Mekanika kuantum ini belum akhir dari teori atom. Masih banyak perjalanannya dan masih banyak hal-hal yang belum diketemukan. Tugas kalianlah untuk mempelajari lebih lagi sehingga bisa menemukan teori atom yang paling akurat. Belajar itu menyenangkan.